kabar? Mungkin selanjutnya ada juga Kak Ahmad Syahmirga dari alumni 68. Apakah terdengar, Kak? Terdengar Mbak. Halo Iya, semuanya. baik. Apa kabar, Kak Ahmad? Baik, baik Mbak. Baik, Alhamdulillah. Oke, tentunya kami ucapkan ya terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang bersedia pada siang hari ini memberikan sharingnya nih kepada teman-teman mahasiswa baru terkait apa aja sih tips-tipsnya terkait mengenai pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online ini. Itu sendiri seperti apa. Baiklah. Sebelum kita masuk ke sesi pertama ya, pada alumni sharing siang hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Rahayu Purnamasari, boleh saya izin untuk mengundang dengan pantun. Sebelumnya, Kak Ayu, apakah suaranya sudah terdengar? Halo, maaf, mohon Oh iya, maaf. Ya, iya. mohon maaf tadi keluar. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Mohon maaf ya kaget saya juga. Ini kok pas disapa malah keluar. Iya. Kayaknya dari Zoom-nya juga udah grogi ya. Zoom-nya yang malah Iya. grogi ini. Oke, Assalamualaikum, maaf ya. Waalaikumsalam. Saya mau panggil Kak Rahayu dengan pantun boleh ya, Kak Ayu? Ya, Boleh. silakan, silakan. Oke, wajah ceria senyum tersipu, ada yang malu mengatakan, ini dia Karahayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Karahayu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Siang Karahayu. Ya sebelumnya perkenalkan saya Rahayu Purnamasari, alumni 64 dari Binus University Online. Dulu kita bilangnya online learning ya. Eh, itu saya jurusan manajemen bisnis. Eh, Lulusnya di tahun 2021 bulan November. Saat ini saya bekerja sebagai Store Improvement Specialist di PT Lion Superindo, yang supermarket Superindo tahu ya. Saya Eh, juga mudah-mudahan Oke. tahu ya. Kebetulan saya di kantornya sebagai Staff Improvement Specialist gitu. Panggil saya boleh Kak Ayu aja. Oke. Izin share screen ya. Silakan Kak Ayu. Ya, it's terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin sharing sedikit aja ya cerita-cerita santai ya sama teman-teman. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin sebagian uh, yang saya bagikan ini mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, tapi semoga bisa menambah wawasan dan motivasi ya dalam belajar online, dalam kuliah online. Ini ya, pertama kali yang ingin saya bagikan adalah memahami diri sendiri. Jadi, kenapa sih saya harus kuliah online gitu ya? Saya dulu terus terang kenapa kuliah online karena saya kan kerja. Selain kerja saya juga ibu rumah tangga, jadi double double ini ya, apa fungsi. Ibu rumah tangga waktu saya memutuskan kuliah online itu saya baru punya anak satu, anak pertama saya usianya masih 2 tahun. Saya pikir waktu itu, wah bisa nih kuliah online gitu ya. Karena kan kalau kebetulan saya dapat informasi lewat email tentang BINUS Online Learning ini, terus saya tertarik, cari tahu, dan langsung daftar gitu. Karena kayaknya ini kesempatan saya nih buat kuliah. Karena kalau offline nggak mungkin waktunya, karena saya selain bekerja juga saya sebagai ibu ya. Waktu itu saya pikir anak saya udah 2 tahun bisa lah ya gitu. Tapi nggak lama ternyata saya hamil anak kedua. Ya. Terus eh, eh, yang bisa ya saat itu cuma kuliah online. Lalu apa yang menjadi motivasi? Motivasi saya sendiri, saya ini kebetulan keluarga besar. Saya anak keempat dari 12 bersaudara. Mama saya anaknya 12 banyak ya. Dan waktu itu anak mama saya belum ada yang S1. Ada adik saya D3, tapi belum ada yang S1. Jadi saya eh, memutuskan saya harus kuliah nih untuk mengangkat derajat orang tua saya gitu. Selain selain itu juga tentunya untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan
pengembangan karir ya. Karena kan nggak mau loh karirnya begini-gini aja gitu di kantor. Karena untuk ke level berikutnya tanpa kuliah itu agak sulit. Biar bagaimanapun ijazah itu memang penting gitu. Lalu eh, apa ya yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita ya SWOT di sini adalah strength, weakness, terus opportunity sama threat-nya ya. Jadi kita tuh harus tahu kita ini kelebihannya apa sih gitu, yang bisa membantu kita untuk menjalani kuliah online ini dengan lancar apa sih gitu. Misalnya kalau saya, kebetulan saya waktu itu semangat belajarnya sedang menggebu-gebu. Saya sangat suka belajar eh, dalam hal apapun, bukan cuma akademis sih. Saya di pekerjaan pun juga tetap belajar, selalu berusaha untuk mengembangkan diri. Lalu kelemahannya apa? Saya memahami bahwa waktu saya sedikit nih untuk belajar. Jadi saya harus mencari cara untuk mengatasi kelemahan saya tersebut, memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Lalu karena banyaknya aktivitas, jadi sering lupa. Jadi apa-apa harus dicatat gitu ya. Lalu kan ada tantangan apa sih? Misalnya anak sakit, terus tiba-tiba ada tugas deadline tugas yang udah dekat, tapi tiba-tiba harus di rumah sakit nih. Waktu itu juga pernah saya umur 8 bulan, anak hamil anak 8 bulan saya ujian ke kampus. Terus hamil besar ya. Terus waktu itu pernah habis melahirkan ada deadline tugas juga. Lalu opportunity-nya adalah dengan apa ya, memanfaatkan peluang-peluang nih di kuliah online ini banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Banyak ilmu yang bisa diterapkan di pekerjaan gitu. Lalu setelah kita memahami diri sendiri ya, kita juga harus menetapkan tujuan. Jadi supaya kita ini jalannya udah jelas nih kita maunya apa. Jadi kita nggak setengah-setengah kuliahnya, sudah komit gitu. Kuliah ini jadi prioritas, jadi salah satu prioritas penting buat kita karena kita sudah punya tujuan nih. Saya waktu itu tujuannya adalah harus tepat waktu nih lulusnya. Saya nggak mau ngulang-ngulang, nggak mau lama-lama. Sayang uangnya kan selain waktu juga gitu kan. Kuliah kan bayar sendiri nih. Jadi harus benar-benar. Terus target IPK, saya waktu itu terus terang nggak tinggi-tinggi sih, tapi saya waktu itu pokoknya saya harus kumlot. Jadi saya nggak mau ada yang ulang. Saya harus bisa mungkin setiap eh, periode yang dijalani itu harus dengan baik gitu. Targetnya adalah tidak ada pelajaran yang mengulang. Jadi sebaik-baiknya. Lalu target pencapaian karir nih, selain untuk kuliah ini kan bukan semata-mata untuk mendapatkan ijazah ya, tapi juga pengalaman, terus membentuk karakter, terus merubah mindset. Hal-hal itu juga terus terang sangat bermanfaat bagi saya untuk pengembangan karir. Jadi selama saya kuliah ini saya sambil berjalan untuk promosi di kantor tersebut. Jadi eh, apa ya sangat bermanfaat sih buat saya. Jadi apa yang saya dapatkan di perkuliahan saya bisa gunakan di pekerjaan juga. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa saya dipromosikan di pekerjaan. Nah, nah, terus apa sih kalau awal-awal nih kita harus ngapain nih ya sebagai mahasiswa baru kuliah online? Teman-teman jangan lupa ya untuk semua semua materi perkuliahan dari LMS itu sangat penting. Jangan diabaikan. Termasuk videonya juga dilihat-lihat ya. Karena itu sangat membantu kita. Kalau di perkuliahan lain mungkin kita harus beli buku, tapi di BINUS kita cukup mengunduh saja nih dari LMS. Udah banyak gitu materinya. Eh, Terus kalau saya waktu itu saya print, saya cetak. Karena kalau baca di laptop kan nggak bisa kapan aja. Kalau di print kan bisa di mana saja, bisa kapan aja. Kalau di HP tuh kadang-kadang terdistrak sama hal-hal lain, misalnya IG, notif, WA ini gitu. Tapi kalau dicetak itu lebih fokus dan bisa kita tandai kita belajarnya sampai mana, gitu. Lalu jangan lupa menyiapkan alat-alat tulis karena alat-alat tulis ini penting. Jangan kuliah online nggak perlu lah cukup laptop aja nggak bisa gitu karena tetap perlu alat tulis termasuk kalkulator juga itu ada mata kuliah tertentu misalnya bisnis ya sama apa namanya financial management perlu ngitung-ngitung itu juga perlu kalkulator perlu perlu pulpen sama pensil perlu buku gitu ya jadi tetap disiapkan ya sama seperti kita kuliah offline. Lalu teman-teman juga jangan lupa
standar, jangan sampai terlewat. Ini saya mau mengingatkan lagi, ada target-target saya di awal sudah, ini adalah hal yang paling penting menurut saya, eh, mengetahui target-target dari setiap perkuliahan. Misalnya forum diskusi itu targetnya adalah bobotnya adalah 10%. Ini adalah bobot ya, bobot dari penilaian dalam satu periode, satu mata kuliah. Jadi forum diskusi itu 10%, virtual class ya kalau sekarang ya. Dulu saya bilangnya video conference. Itu 10%, personal assignment 20%, team assignment 15%, quiz 15%, dan final exam 30%. Jadi jangan mengandalkan final exam saja karena itu sangat berat. Ini dari forum diskusi dan virtual class itu sangat membantu, jangan sampai terlewat. Itu 10% itu besar, sangat berpengaruh. Karena ada pengalaman beberapa teman mengabaikan ini dan ngejarnya susah buat dapat B aja susah gitu. Eh, jadi final exam itu cuma 30%. Jadi teman-teman tetap harus kejar semuanya, dikerjakan, jangan sampai ada yang terlewat sesuai deadline-nya gitu ya. Nah, ini karena saya punya 3 aktivitas ya sebagai ibu, sebagai pekerja, dan sebagai mahasiswa, jadi harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saya sampai jam istirahat kerja itu biasanya saya sambil belajar, baca-baca sedikit materi perkuliahan. Terus kalau ada tugas-tugas yang susah sambil tanya-tanya teman kantor nih kan mereka udah kuliah duluan gitu ya. Mau nanya dong nih gimana caranya ya gitu. Atau googling ya, cari-cari di Google juga gitu. Nyicil-nyicil gitu buat cari jawaban-jawaban tugas sama baca-baca materi yang belum dipelajari, belum dijelaskan oleh dosen ya. Karena kita sebagai mahasiswa yang online, kita harus belajarnya itu benar-benar nggak usah disuruh, harus semaunya kita gitu, harus sebisa mungkin kita sempatkan gitu. Lalu jangan lupa submit tugas sebelum deadline. Itu sudah kalau terlewat ya nggak bisa ada penangguhan waktu, nggak bisa nego, aduh nggak bisa, udah kelewat ada alasan ini saya bisa nggak nyusul gitu, nggak bisa ya. Jadi teman-teman harus perhatikan deadline untuk submit tugasnya, jangan sampai terlewat. Terus juga hadir di virtual kelasnya tepat waktu, karena ada beberapa dosen itu yang suka ngabsennya di awal. Jadi dari awal kelas sudah dipanggil ini di absen satu-satu. Kalau nggak hadir ya lewat, nggak dapat attendance untuk virtual kelasnya. Sangat sayang nanti 10%-nya hilang gitu ya. Jadi tolong teman-teman ininya attendance yang virtual kelasnya jangan sampai terlewat. Lalu juga pada saat virtual class tolong kalau saya selalu berusaha untuk fokus ya, fokus mendengarkan dan menyimak materi yang diberikan. Karena kita waktunya ketemu dosen cuma saat virtual class, nggak ada lagi nih waktunya. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan virtual classnya jangan sambil nggak buka-buka WhatsApp atau buka-buka Instagram, jangan ya. Apalagi sambil kerjain apa gitu jangan. Sebisa mungkin fokus. Jadi sayang karena waktu kita sebentar untuk mendapatkan ilmu. Jadi di saat virtual class itu adalah kesempatan kita untuk menggali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari dosen. Jangan lupa juga mencatat hal-hal penting ya, yang kira-kira nanti akan bermanfaat untuk misalnya saat menjawab tugas, saat saat mengerjakan tugas, saat ujian itu pasti ada gitu. Juga yang penting nanti di pekerjaan kita. Lalu teman-teman juga saat virtual class itu sebisa mungkin aktif dua dua arah, jangan jangan sampai dosennya sendirian gitu, kasihan kan kalau dosennya bicara sendiri tanpa ada tanggapan, nggak ada yang bertanya. Terus rugi juga di teman-teman karena kesempatan buat bertanya cuma saat virtual class gitu. Kalau misalnya tidak dimanfaatkan sebaik mungkin mau kapan lagi bertanya gitu kan. Juga menjawab pertanyaan dosen itu sangat penting karena bisa menjadi nilai lebih ya, bisa mendapatkan nilai tambahan. Biasanya ada beberapa dosen yang suka memberikan pertanyaan dan memberikan nilai tambahan, kan lumayan tuh nambah-nambahin sesuai tujuan kita tadi gitu kan. Lalu ini WhatsApp ya, WhatsApp grup di waktu saya waktu kuliah dulu, ya WhatsApp grup itu ada dari fakultas,
ada dari kelas dan ada yang namanya WhatsApp grup tugas kelompok. Jadi kalau dari fakultas itu biasanya informasi tentang perkuliahan secara umum, informasi tentang peraturan misalnya. Atau jika kita ada kendala dengan teknis, kita bisa tanya-tanyanya di sana. Kalau untuk kelas biasanya ini sangat pentingnya grup kelas itu. Kebetulan waktu saya itu sangat solid teman-teman di kelas. Jadi ada ibu bapaknya nih yang suka ngingetin. Kalau, teman-teman hari ini kita ada virtual kelas apa gitu misalnya. Teman-teman hari ini kita ada deadline tugas ini gitu. Jadi alhamdulillah sih jadi tidak terlewat ya. Atau misalnya, kok si ini belum join ya di Zoom ya. Nanti dipanggil tuh temannya, diingetin. Kamu kenapa nggak join Zoom? Dia bilang, oh belum. Nanti dia langsung join. Seperti itu. Untuk grup tugas kelompok ini untuk bahas kelompok ya, bahas tugas kita kan kebetulan memang ada tugas kelompok. Nah ini penting banget karena eh, di grup ini kita nanti membahas pembagian pembagian tugas dan apa namanya, jika ada yang perlu dibahas tentang tugas tersebut kita bisa bahas di grup tersebut. Misalnya jangan mengandalkan si A si B aja gitu. Jadi semua sih harus ngecek ya, walaupun si B nomor 2. Tapi saya biasanya tetap cross check. Takutnya ada yang temen dia cuma copy paste saja. Terus terang di BINUS nggak bisa cuma copy paste nanti dapat nol. Dinolkan karena dianggap menyontek ya. Terus sebisa mungkin kalau ada tugas itu tugas personal jangan di-share mentah-mentah ke teman. Takutnya di copy paste tanpa diedit kita dianggap mencontek, nanti dapat nol dari dosennya. Jadi teman-teman kalau temannya ada yang nanya tentang tugas, dikasih tahu caranya aja, jangan dikasih tahu jawaban kita ya. Itu tips dari saya ya. Terus support system, nah ini jangan lupa tetap berdoa, dekat dengan keluarga, dekat dengan teman-teman, terutama dosen, teman-teman perkuliahan ya, karena mereka adalah orang-orang yang mendukung perkuliahan kita. Ya, mungkin Eh, ini sih sedikit dari saya coba. Oh ya, saya ada satu video yang mau saya share ya. Ini saya waktu mau wisuda. Ya, alhamdulillah teman-teman, tujuan saya di BINUS tercapai. Saya bisa lulus tepat waktu dengan gelar cum laude dan IPK 3,7. Yaitu dari saya sedikit. Semoga bermanfaat. Terima kasih Kayu. Oke, jadi tadi saya melihat hal yang menarik sih Kak. Tentunya selain teman-teman mahasiswa baru dapat insight, ternyata saya juga dapat insight. Kita satu pembimbing Kak, kebetulan Oh Pak ya, Pak Hardi. Hardiansyah. Wah, Pak Iya, Hardi itu jadi baik saya banget loh, baik banget. ini tips buat teman-teman juga ya nanti boleh tuh kalau mau tanya-tanya Kak Ayu ke Kak Ahmad gitu ya siapa nanti dosen pembimbing yang bisa ngebantu gitu ya. Ternyata alhamdulillah kayaknya setelah ini saya banyak tanya ke Kak Ayu tentunya. Ya, silakan, silakan dengan Biar senang bisa hati. ikut kumlot juga. Oke, Kak Ayu, Amin. karena dari cerita yang disampaikan nih ya, kalau tadi sudah disampaikan Bu Liana juga, teman-teman kan lagi masanya tugas personal nih minggu ini. Iya. Ada tips dari Kayu, apalagi kan Kayu banyak kesibukannya ya. Kalau tugas kelompok kan mungkin kita bisa bareng-bareng sama teman-teman, apalagi kalau ada yang kesulitan gitu ya, tentunya nanti bisa dibantu kan sama teman sekelompoknya gitu. Tapi kalau tugas personal ini kan istilahnya kita mengerjakan sendiri, submit sendiri. Nah, itu ada nggak sih tips dari Kak Ayu gitu untuk bisa di Kalau kamu? ya,
Kalau dari saya sih untuk tugas personal kan kebetulan saya menyadari ya waktu saya nggak banyak ya buat belajar. Jadi sebisa mungkin kalau ada waktu luang ya saya gunakan untuk mencicil. Jadi dari awal kan jadwal sudah punya nih ya, sudah pegang jadwal. Nah, jadi kita jangan jangan ditunda-tunda. Kalau bisa mungkin begitu ada waktu, kapan saja kita punya kesempatan, kita mulai cicil, kita mulai cari tahu eh, apa namanya jawaban-jawaban dari tugas personal tersebut. Karena kan sumbernya banyak ya kalau sekarang selain dari eh, materi yang diberikan oleh dosen juga kita bisa cari di Google kan. Walaupun jangan copy paste, tapi ya itu cuma sebagai sumber sumber belajar aja ya. Terus dari buku-buku dari jurnal-jurnal kita bisa cari di situ. Kalau saya kebetulan tugas personal itu kan kalau selain yang hitung-hitungan itu banyaknya adalah pemahaman ya. Kalau untuk kuliah ini kan bukan hafalan, lebih banyak pemahaman. Jadi selain saya menyimak dengan fokus saat dosen mendengarkan, kebetulan saya tipe yang belajar itu dengan mendengar ya. Jadi kalau saya mendengar fokus itu biasanya langsung saat mengerjakan tugas personal. Itu juga selain itu juga pengalaman di pekerjaan. Jadi Hmm. kadang-kadang ada pengalaman di pekerjaan saya yang saya jadikan jawaban dari tugas-tugas. Karena kan biasanya mereka studi kasus ya. Jadi kebetulan Hmm. wah di pekerjaan ketemu nih. Jadi saya kadang wah ini benar saya nggak salah nih ambil jurusan manajemen bisnis karena apa? Karena bekerja gitu. Jadi kalau nyerempet-nyerempet kerjaan gitu. Jadi saya ceritakan pengalaman di pekerjaan saya. Jadi kalau teorinya saya kalau teman mungkin bidang pekerjaannya berbeda, eh, mungkin bisa bisa lihat-lihat juga. Nah, itu pasti banyak. Tapi itu lagi sih balik lagi fokus ya, fokus jangan jangan pasti kalau teman-teman godaannya banyak nih kalau sekarang pasti kalau kalau kuliah itu mau nongkrong sama teman apa ya hangout sama teman gitu kan terus nanti malah lupa ngegame gitu ya game online terus saya juga suka game online waktu pusing skripsian saya tuh buat mengurangi stres karena asam lambung naik saya main game terus terang aja terus terus saya ngegame supaya fokus saya teralihkan tapi bukan yang maksudnya bukan game terus gitu itu cuma sementara untuk pas lagi butuh butuh relax aja butuh relax ngegame sebentar terus mulai lagi belajar lagi gitu nggak apa-apa teman-teman nggak harus yang belajar terus nggak teman boleh gitu maksudnya healing itu boleh boleh banget jangan sampai stres kuliah itu dibawa senang dibawa happy. Eh, tapi jangan juga terlena gitu kayak happy happy gitu lupa apa prioritas yang paling penting gitu itu sih jadi tetap yang benar jangan keluar jalur Apa nih? walaupun ya ya walaupun juga boleh boleh happy happy boleh harus sama jangan jangan sampai terlalu fokus sampai yang tempat istirahat gitu ya sampai sakit-sakit jangan juga kayak gitu nanti malah malah repot kuliahnya tamat nanti kalau kalau itu sih ya. Apalagi karena kita kuliahnya online harusnya lebih fleksibel ya Kak dari 1 minggu Iya, itu kan, heeh, jadi kan karena TP itu deadline-nya iya, masih 1 minggu tapi jangan heeh, sampai kebut semalam gitu ya iya. istilahnya apalagi kalau gen bukannya kebut Iya, semalam gitu. dicicil aja. Saya biasanya kan ada forum diskusi seminggu dua ya, satu Iya, mata kuliah. betul. Nah, itu tuh saya cicil forum diskusi dulu nih supaya nanti untuk tugas nggak terlalu berat nih, nggak barengan gitu. Jadi dari hari Senin tuh udah mulai disusun mau ngerjain apa. Sama kayak kalau kita di pekerjaan, saya biasa suka bikin task list ya, pekerjaan apa saja yang mau dikerjakan, prioritasnya apa saja gitu. Apa dulu nih yang gampang-gampang dulu aja teman-teman biasanya. Jadi dicicil yang gampang-gampang. Ntar yang susah terakhir nggak apa-apa gitu. Nanti pas waktunya banyak nih di Sabtu Minggu yang susah gitu. Itu sih. Iya. Hmm. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, bisa ya silahkan raise hand atau bisa diketik di kolom pertanyaan, nanti kita bisa bacakan. Oke Kak, yuk. Kalau saya boleh tanya nih, terkait apa aja sih Kak, kayak kesalahan-kesalahan umum yang biasanya mahasiswa BINUS online lakukan nih
dalam masa perkuliahan gitu ya. Apalagi di saat ini tuh kan kita tadi yang Kak Ayu katakan juga itu banyak distraksinya ya, apalagi dari Mm-mm. sosial media dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin ada pengalaman dari Kak Ayu sendiri atau pengalaman dari teman-teman apa aja kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa dihindari sama mahasiswa baru. Kesalahan yang mungkin saya pernah ketemu temen eh, di semester awal, periode awal itu ketemu, tapi periode berikutnya nggak ketemu. Ternyata dia pernah cerita ke saya kalau dia nyontek pas ujian. Jadi Hmm. di BINUS itu sangat ketat ya teman-teman, jangan coba-coba, jangan coba-coba nyontek. Nanti Hmm. itu langsung di DO. Jadi sayang sekali kan kalau sampai di DO. Terus kalau teman-teman mengerjakan tugas juga jangan sampai teman-teman itu asal copy paste. Karena itu nanti dosen pasti cek kalau ketahuan cuma copy paste bisa dikasih nol, nggak dapat nilai. Jadi sebisa mungkin walaupun ada sumbernya dilampirkan dan teman-teman diparafrasekan ke bahasa sendiri, terus tetap pemahaman teman-teman seperti apa, terus dikasih contohnya seperti apa. Jadi murni ya jawaban dari teman-teman walaupun ada sumber gitu. Jadi jangan cuma copy paste aja. Itu sih yang sering. Terus juga ini apa namanya? Menunda ya, menunda sampai deadline tuh jangan. Karena sering kali namanya sistem itu kan suka ada kendala nih. Misalnya deadline-nya jam 12 siang, teman-teman baru mau submit di jam setengah 12, tiba-tiba internetnya mati. Aduh, gimana gitu kan, udah telat, udah nggak bisa gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Sebisa mungkin jangan terlalu mepet deadline untuk submit tugasnya, karena kita pakai sistem. Banyak kendala ya. Terus juga ini hubungan baik dengan teman-teman dijaga, jangan sampai tugas kelompok itu andel-andelan gitu. Semua harus punya rasa tanggung jawab yang sama ya. Jangan mengandalkan teman karena kalau di saya pernah ada peraturan gini, kalau misalnya dia ditanya tidak aktif gitu, ya, eh, kita tunggu-tunggu nih jawaban dari dia nggak dapat, akhirnya kita tidak cantumkan di kelompok, gitu. Terpaksa karena tidak ada feedback. Gitu. Jadi sebisa mungkin harus aktif untuk tugas kelompoknya. Terus nanti saat skripsi waktu itu saya ada pengalaman, jangan mengandalkan teman juga. Jangan cuma bab kita aja gitu. Misalnya saya bab satu nih, atau saya bab dua, teman saya bab satu. Saya udah capek-capek nih mengerjakan eh, bab dua. Jadi kan saya handalin bab satu urusan teman saya gitu. Jangan seperti itu. Karena kejadian di saya, karena saya terlalu percaya sama teman, ternyata pada saat sidang terlewat tuh yang harusnya sudah direvisi sama teman saya tidak direvisi. Akhirnya apa teman-teman? Sidang ulang cuma karena itu sampai nangis-nangis karena saya ngerasa saya sudah berusaha keras gitu untuk benar-benar gitu mengerjakan saya. Ternyata akhirnya sidang ulang, alhamdulillah kesempatan masa sidang ulang dan lulus. Tapi nilai kami bertiga berbeda karena dosen bisa tahu yang benar-benar mengerjakan sama yang cuma numpang nama siapa saat mereka tanya jawab. Saya kebetulan waktu itu alhamdulillah saya dapat A, teman saya yang dua dapat A minus. Jadi tetap ya teman-teman tetap fokus, tetap bertanggung jawab dengan tugasnya ya, jangan mengandalkan teman. Itu sih tips dari saya. Jadi Saya harus padahal waktu itu terus terang, maaf nambah lagi. Padahal saya waktu skripsi itu pas pandemi kan ya, itu sekeluarga kena COVID. Saya bahas skripsi itu eh, pas bahas hasil survei, hitung-hitungan itu. Lagi bimbingan, saya sambil gendong anak loh. Sampai gendong-gendong anak sakit, tapi saya tetap berusaha harus bisa pokoknya. Pokoknya harus bisa, harus selesai, ini tinggal sedikit lagi gitu. Itu teman-teman PKT harus kuat ya, pokoknya PKT harus kuat, itu yang paling penting. Ya, terima kasih. harus punya rasa tanggung jawab juga ya, Iya, Kak Ayu, baik iya. dari diri sendiri. Oke, selanjutnya Kak Ayu ini di kolom chat ada yang bertanya dari Cinta. Selamat siang Kak, menurut pengalaman Kakak, bagaimana cara mendapatkan IPK tinggi? Apa ada kriteria khusus seperti harus menjawab sesuai di PPT atau dokumen dari dosen atau bagaimana? Silahkan Kak Ayu. IPK tinggi itu loh tadi yang saya bagi saya share di awal tentang apa namanya
eh, jadwal ya. Kan ada tentang bobot-bobot itu. Nah, itu harus jadi perhatian teman-teman bobot-bobot dari penilaian kita selama satu periode, satu mata kuliah. Itu kan ada forum diskusi, ada kehadiran virtual class, ada tugas personal, ada tugas kelompok. Nah, kalau saya itu benar-benar saya jadikan patokan, saya ngejar di situ. Jadi saya punya target, misalnya saya forum diskusi kan udah dapet nih 10%. Forum diskusi kan gampang ya teman-teman, nggak susah gitu ya. Cuma kita bertanya atau kita menjawab gitu kan. Yang penting kita aktif, menyempatkan waktu buat mengerjakan. Terus untuk hadir juga kan, itu hadir virtual pas kan jadwalnya udah jauh-jauh hari, jadi seharusnya bisa diatur kita menyempatkan waktu untuk hadir. Itu aja udah 20% loh, itu besar 20%. Nah, tinggal di tugas-tugas nih, tugas-tugas sebisa mungkin teman-teman mengerjakannya itu jangan asal jawab. Eh, Kalau saya dulu tipsnya kalau mengerjakan tugas itu pertama kita lihat materi PPT dan lecture notes sama penjelasan dari dosen. Setelah itu tidak cukup itu aja, kita cari sumber dari luar, dari jurnal, dari Google ya. Terus kita tambahkan sumber dari luar, selain itu juga pemaparan dari kita sendiri. Misalnya contoh dari berdasarkan pengalaman kita sendiri dan parafrase dari pemahaman kita sendiri. Jadi itu, jadi nggak cukup cuma dari lecture note atau PPT aja ya. Karena ini kita mahasiswa ya, beda sama anak sekolah. Nggak hafalan, tapi benar-benar pemahaman dan penerapan untuk kesehari-hariannya seperti apa itu sih. Terus saya biasanya eh, udah punya target sendiri. Forum diskusi sudah dapat 20%, saya berarti tugas personal harus dapat berapa nih? Wah, ini kalau mau dapat A harus dapat berarti minimal saya tugas personal harus 90 misalnya kayak gitu. Berarti saya kejar nih, saya harus dapat nih tugas personalnya 90. Terus untuk kuis, teman-teman, kuis itu benar-benar jawabannya ada di PPT dan lecture note. Jadi teman-teman kalau mau mengerjakan kuis itu harus benar-benar belajar dulu tuh ya, apa dibaca dulu lecture notes sama PPT-nya. Dan itu apa namanya? Biasanya satu periode itu kan dibagi beberapa bab ya. Satu kuis itu kan biasanya dua ya, ada dua bagian ya, kuis satu dan kuis dua. Kuis satu itu biasanya dari bab berapa sampai bab berapa. Nah, itu harus jadi perhatian juga. Misalnya bab satu sampai bab 6 itu biasanya kuis satu. Teman-teman pelajari semua tuh bab satu sampai bab 6 untuk kuis satu. Nanti kuis dua bab 7 sampai bab 10 misalnya kayak gitu. Bab selanjutnya. Seperti itu sih kalau saran dari saya. Kalau untuk ujian mirip-mirip dengan tugas personal. Biasanya kalau mau ujian, saya baca lagi tuh tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Misalnya saya kan kalau tugas biasanya saya langsung ngecek tuh dapat berapa nilainya ya. Wah, ini dapat bagus nih, misalnya dapat 90 atau misalnya dapat 100. Nah, itu saya print tuh, saya print buat bahan belajar nanti saat ujian. Itu pasti keluar tuh teman-teman. Semua tugas personal, tugas kelompok, terus forum diskusi juga. Terus nanti kalau dosen tuh biasanya kalau menjelaskan juga suka ngasih poin-poin tuh biasanya yang menjadi perhatian yang biasanya itu keluar di ujian. Itu sih kalau dari saya tipsnya. Itu insya Oke. Allah IPK-nya teman-teman aman. Kalau saya seperti itu. Pokoknya Oke. jangan ada yang terlewat ya, jadwalnya jangan sampai ada yang terlewat, intinya itu sih teman-teman. Semua harus harus sesuai deadline. Nah, jadi baik dari forum ya kayak Mm-mm. TP atau tugas personal, tugas kelompok gitu. Vikon pun istilahnya mendengarkan dosen tuh juga ada highlight-highlight tentang Mm-mm. isi ujian ya Kak. Jadi Mm-mm. Betul betul. harusnya tetap disimak dengan baik. Oke. Mm-mm. Baik, itu tadi dari Kak Rayu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ada beberapa tips menarik nih yang dari bagaimana kita memahami diri kita, lalu menetapkan tujuan, lalu menyimpan seluruh jadwal perkuliahan ya, baik dari Vicon dan lain sebagainya, lalu untuk kita bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke narasumber selanjutnya ya. Ini ada Kak Ahmad. Halo Kak Ahmad. Halo, selamat Oke, siang semua. Selamat oke. siang, Kak. Oke, tadi karena Kak Rahayu sudah saya panggil dengan pantun ya. Terima kasih sebelumnya Kak Rahayu. Boleh saya panggil Iya, Kak Ahmad sama-sama. juga dengan pantun.
Matahari di langit biru cerah menyinari luas lautan. Ini dia yang ditunggu. Kak Ahmad, kami persilahkan. Wah, langsung Makasih banyak Mas Asti. screen-nya. Oke, silahkan Kak Oke, Ahmad. ya saya izin share screen. Udah kelihatan ya? Ya, udah Kak. Ya, oke. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan sekali lagi nama saya Ahmad Syahmirga. Boleh panggil Andra atau Ahmad, bebas. Hari ini bakalan bawain maintain teamwork with your virtual classmates. Nah, sebelum kita mulai, mungkin aku mau review dulu buat uh, outline buat hari ini. Yang pertama adalah be proactive. Dua itu utilize collaboration tools. Ketiga leadership and organization. Empat avoid procrastination. Dan lima itu hybrid collaboration. Nah, um, this is your situation. Ini adalah sedikit situasi, sedikit ilustrasi. Mungkin teman-teman di sini banyaknya dari SMA ke S1 dan belum punya banyak teman di perkuliahan. Eh, aku secara pribadi, aku dulu tuh dari D3 ke S1. Jadi teman-teman aku yang dari D3 tuh ada beberapa yang ikutan masuk ke BINUS. Jadi kayak nggak benar-benar ngerasa sendirian. Cuman mungkin kita di sini banyak yang masih merasa sendirian karena kayak banyak teman-teman mungkin yang eh, teman-teman dari SMA ke S1 nggak ada yang ikutin online. Nah, tapi ini jadi kesempatan buat kalian ngelihatnya kayak gimana nih? Apakah mau ngelihat ini sebagai obstacle yang nggak bisa dihindarin, atau menjadi kesempatan buat kalian untuk bikin momen ini menjadi momen buat kalian lebih baik. Nah, yang pertama adalah be proactive. Sebenarnya apa sih arti proaktif itu sendiri? Proaktif adalah creating or controlling a situation by causing something to happen rather than responding to it after it has happened. Jadi mungkin kalau terjemahan Indonesia-nya adalah menciptakan atau mengendalikan suatu situasi dengan menyebabkan sesuatu terjadi daripada merespon setelah hal itu terjadi. Nah, jadi em, sebagai mahasiswa pasti udah beda kan dari zaman dulu kita SMA. Kayak mungkin anak SMA banyak yang masih lebih pasif. Tapi di perkuliahan, terutama online kayak gini, kita dituntut menjadi lebih self learning, dituntut untuk menjadi lebih bisa mengontrol situasi yang seharusnya yang ideal gitu. Nah, ini ada ilustrasi lagi. Eh, eh, bisa aja ini situasi saat kalian lagi kuliah. Ini cuman eksagerasi ya, ini cuman lebay kayak lagi kebakaran. Cuman ini rasanya kalau misalnya kalian jam 9 malam tiba-tiba baru keinget, oh ada tugas nih, ada tugas kelompok jam 12 harus disubmit. Tapi belum ada kerjaan apa-apa. Padahal kayak kalian tahu 1 minggu sebelumnya itu udah ingat sebenarnya ada tugas kelompok ini. Cuman fast forward ke hari ini misalnya jam 9 malam, udah tinggal hamin 3 jam, hamin 1 jam, tapi baru ingat. Sedangkan kalian tuh belum ada komunikasi ke teammate, terus mikirnya tuh yaudah deh ntar palingan ada yang inisiatif duluan, nge-invite ke grup atau ngerjain itu, it's not gonna happen. Kayak that's not the ideal way. Kayak kalian harus lebih proaktif untuk menjadi penggerak ya. Nah, tadi udah disampaikan Mbak Ayu juga untuk bikin WhatsApp group. Nah, tapi ini adalah hal yang bisa kalian lakuin. 3 step gampang menjadi eh, pemimpin di grup tersebut. Soalnya aku pernah punya pengalaman. Ada tugas kelompok yang belum dikerjakan. Dan itu 1 minggu sebelum, setelah dikasih tahu, di-announce nama-nama grupnya, belum ada yang bikin grupnya. Nah, setelah momen itu, akhirnya aku dari mulai momen itu sampai lulus, sampai yang semua tugas kelompok itu, aku selalu yang inisiatif untuk bikin grupnya. Jadi simple caranya. Pertama adalah approach dan invite. Kalian kan pasti bakal di-announce ya dari LMS atau Binus Maya, siapa aja nama-nama orang yang di kelompok kalian. Dari situ kalian bisa buka WhatsApp yang satu fakultas. Lihat namanya siapa-siapa aja. Let's say namanya adalah Mbak Asti dan Mbak Rahayu. Ya udah kalian search saja, biasanya itu ketemu kan. Nah, ini adalah yang bagusnya adalah kalian perkenalin diri dulu. Eh, Nama kalian siapa, dari mana, dan maksud tujuan untuk invite itu apa gitu kan. Eh, karena ada sebagian kalau di WhatsApp kan ada yang bisa di-invite langsung, sama ada yang kayak kita harus izin ke mereka dulu gitu kan. Tapi ya dua-duanya idealnya kita harus komunikasi dulu ke mereka. Lalu keduanya ya introduction. Setelah semua orang udah masuk ke grup, perkenalan diri gitu kan. Hai, namaku Andra. Mohon kerjasamanya ya.
Itu penting banget sih. Kalau nggak ada kayak gitu, kita nggak bakalan bisa kerjain tugas-tugas yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah share task. Ini pembagian tugas ya. Jadi jangan ada yang jadi benalu di grupnya. Ini sering kejadian soalnya. Nanti bakal aku share juga case tadinya yang pernah terjadi. Oke, nah masuk kedua adalah utilize collaboration tools. Kita sekarang udah di zaman post-pandemic ya, di mana kita udah paham banget lah cara menggunakan cloud-based software tools kayak gini. Kalian bebas banget pilih mau Google Workspace kah atau Microsoft Office. Kalau Binus tuh kalau nggak salah lebih ke Microsoft ya. Cuman ini bebas banget. Jadi manfaatnya adalah kalian bisa bikin kalender kayak gini. Di sini mungkin kalian bisa bikin eh, diskusi satu gitu tentang tugasnya, atau kayak workstation bareng. Di sini kalian juga bisa nge-invite um, email buat lebih gampang lagi kalian untuk nge-invite dan kolaborasi pakai Google Meet, pakai Google Docs, pakai Google Slides. Jadi living docs dia bentuknya. Jadi kayak um, nggak perlu tuh share-sharean lagi untuk di WhatsApp grupnya. Ini ya guys, aku udah ngerjain sebagian. Ini ya guys, nggak kayak gitu itu kurang ideal sih menurut aku. Takutnya kayak ada yang overlapping. Tapi kalau misalnya pakai Google Docs di yang cloud based, itu bakalan bisa kerjain bareng. Itu sih enaknya. Oke, nah lanjut kita ke nomor tiga, leadership and organization. Semua orang itu gampang untuk eh, diem aja, pasif. Karena pasti kan rasanya tuh ada yang selalu jadi leader ya. Tapi ini saatnya untuk jadi leader diri sendiri dan juga grup. Karena kalau misalnya kita mulai duluan, nggak ada lagi orang lain. Nah ini contohnya, em, peran seorang pemimpin yang baik ya menurut aku. Jadi ini kasusnya adalah biasanya kalau misalnya kita lagi masa-masa tugas kuliah gitu ya, em, kan di sini kita online pasti banyak yang lagi berkarya juga ya, lagi kerja lah, lagi urus anak, keluarga segala macam. Cuma kan itu salah satu tanggung jawab kalian gitu untuk eh, being a father or a mom. Cuman tugas kalian yang lain adalah jadi seorang mahasiswa. Nah, ini teman aku tuh dia bisa eh, avoid konflik dan miskomunikasi dengan cara bikin communication yang lebih terbuka. Jadi dia langsung ngasih tahu kalau misalnya, guys, ini kita punya tanggung jawab masing-masing. Kalau minta kontribusinya, kalau lagi sibuk ya berkabar. Ini menurut aku efektif banget supaya orang-orang tuh makin sadar. Daripada karena kalau misalnya kayak gini, konflik yang berkepanjangan adalah nama kalian, nama teammates yang nggak kerja sama sekali itu bisa nggak ditulis sama sekali gitu loh. Dan itu bakal berpengaruh ke kalian nggak bisa punya IPK yang tinggi. Jadi ini harus take notes gimana caranya kalian bisa saling berkolaborasi, terutama menjadi pemimpin itu. Nah, oke, selanjutnya adalah follow up your team progress. Ini contohnya adalah aku ngabarin lagi pagi jam 6:27. eh, kalau misalnya aku udah masukin udah ini ya, udah ngerjain tugasnya lagi. Terus ini yang paling penting adalah silahkan dibaca lagi dan dikoreksi ya kalau ada yang salah. Pagi ini sebelum jam 9 akan saya upload. Ini jauh lebih baik kalau bisa kayak gini karena masih ada sekitar 2 jam lagi buat teman-teman yang lain untuk bisa koreksikan. Daripada nggak dikabarin sama sekali atau dikabarin tapi udah di upload gitu. Kalau misalnya udah di-upload, ya nggak bisa diapa-apain lagi kan. Bisa sih sebenarnya kita tumpuk, cuman tetap aja mendingan dari sekarang langsung dikabarin biar semuanya tuh bisa ngerjain bareng. Oke, nah ini nomor 4 adalah avoid procrastination. Jangan kayak panda yang ini guys, jangan due tomorrow malah do tomorrow. Ya eh, prokrastinasi itu kan mengundur-undur waktu ya. Sedangkan kalau nggak salah kalau misalnya tugas kelompok itu nggak lama periode untuk ngerjainnya. Kalau aku personally, dulu tuh aku langsung sama kayak Mbak Ayu, aku download semua materi-materinya dan aku juga download tugas kelompok, tugas personal itu langsung aku download semuanya. Jadi nggak kepengan, nggak yang kayak satu-satu tiba-tiba em, masih kita kita udah kayak besoknya tugasnya baru di download nggak kayak gitu mendingan kayak langsung download aja semuanya terus bikin folder yang di local file itu so much better jadi kalian udah bisa tahu nih udah sensing kayak oh ini aku harus ngerjain ini buat 2 minggu lagi. Kayak gitu bakal lebih baik. Nah terus ini adalah mentality yang kayaknya banyak orang miliki gitu berpikir someone else will do it.
atau kayak ah udahlah ntar ada yang lakuin. Nah ini sama sih kayak tadi yang orang nggak punya rasa proaktif. Eh, meng- Rasanya pengen pasif aja, rasanya pengen udah semua semua tuh dikerjain sama orang lain. Tapi itu bukan dunia yang kita tinggalin. Ya, kita harus bisa untuk eh, menjadi seseorang yang take action. Jadi guys, kalau misalnya ada yang masih yang punya mentality someone else will do it, bakal orang lain lah yang ngerjain, ya di pergi aja. Maksudnya kayak dihilangin kayak gitu. Oke, ini poin terakhir, yaitu adalah hybrid collaboration. Walaupun aku tahu kayak semua di sini pasti ada yang lagi tinggal di Bali, ada yang lagi di Jakarta, ada yang di Medan, ada yang di luar negeri bahkan. Tapi ini menurut aku sebagai salah satu tujuan aku untuk kuliah, yaitu networking. Eh, Menurut aku hybrid collaboration itu jadi penting. Biar kalian tuh bisa kenalan sama virtual teammates kalian. Walaupun nggak perlu sering-sering ya, kayak bisa satu kali atau dua kali per periode, sebenarnya cukup. Karena em, kalau misalnya kalian nggak punya teammates dari sekarang yang kayak tandemannya asik, itu nanti bakal ribet untuk nyari temen buat skripsi. So, dari sekarang tuh udah cari teman yang memang bisa klop dan bisa kolaborasi bareng. Nah, ini beberapa ide ya sebagai referensi. Kalian bisa untuk WFC atau kerja bareng itu bisa di Library and Knowledge Center LKC di itu aku kayak fotonya tuh di Kemanggisan, perpustakaan di Binus di Kemanggisan. Yang tengah itu Alsut. Aku pernah ke Alsut terus kayak masuk aja ke perpustakaan tuh masih bebas banget karena aku punya kartu tanda mahasiswa kan, ya itu bisa banget. Jadi kayak nggak perlu itu kalau misalnya mau murah nggak perlu ngeluarin duit bisa. Tapi kalau misalnya kalian pengen WFC mau di coffee shop manapun lah, itu juga bisa banget sih. Dan aku rekomendasiin buat kalian sekali-sekali bikin work session yang offline. Soalnya ya ini ini ya, sangat kita tahu semua ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau misalnya kalian nggak kenal sama teammates kalian tuh it's a waste of money. Dan jujur tuh kejadian ke aku sebenarnya. Kayak aku 2 tahun kan dari D3 ke S1 tuh kuliah eh, karena aku tinggal di Medan dan orang-orang banyak di Jakarta kan. Ya udah nggak pernah ketemu sama sekali sampai akhirnya wisuda. Itu pertama kalinya kita ketemu gitu loh tatap muka. Jadi kalau misalnya kalian bisa hybrid itu ya rekomendasi banget. Eh, karena pasti relationship-nya bukan cuma sekedar di kuliah doang, tapi di profesional, di kerjaan pasti berguna banget. Oke, kita masuk ke poin terakhir, yaitu conclusion. Sebenarnya dari yang aku sebutin tadi itu balik ke ilmu paling dasar dari manajemen, yaitu POLC, Planning, Organizing, Leading, and Controlling. Dan dari empat ini, yang cuma satu hal yang nggak aku gunain cuma planning doang. Selebihnya itu organizing, leading, sama controlling itu semuanya masuk ke materi yang tadi itu. Jadi beruntunglah kita yang belajar tentang manajemen. Karena kalau misalnya nggak eh, apa ya bermanfaat banget lah. Gimana cara kita bisa organize sebuah project, sebuah kelompok, terus bisa leading, bisa memimpin satu orang, 30 orang, 40, 100 orang, terus terakhirnya controlling. Yaitu controlling gimana kalian bisa komunikasi ke teman kalian. Guys, ayo guys kita kerjain bareng-bareng tugasnya. Karena kita udah tinggal 3 hari lagi untuk uh, submit. Ya, itu sih kira-kira uh, materi dari aku. Thank you guys. Oke, terima kasih Kak Ahmad atas materinya. Menarik ya, tentunya kita juga bisa belajar ilmu manajemen lebih awal nih tentunya teman-teman mahasiswa baru. Oke, Kak Ahmad, ada yang menarik nih kalau aku lihat tadi. Yang namanya kita tuh kadang mungkin ini akan dirasakan juga oleh teman-teman karena kan nantinya mereka akan bertemu dengan kelompok orang-orang yang berbeda yang entah dari mana kan asalnya ya. Nah, seringkali tuh ketemu teman-teman yang kurang kooperatif tuh Kak Ahmad. Kayak seringkali mereka dikasih tugas A malah nggak dikerjain gitu. Nah, itu tuh gimana sih kalau Kak Ahmad selama ini menghadapinya ya tentunya sehingga eh, tugas-tugas itu dapat tetap dikerjakan dengan baik. Masih di mute Kak Ahmad? Oke, sorry. Hmm. Eh, Dan itu berarti ketika ada masalah di tempat kerja, keluarga, ataupun masalah lain selain perkuliahan ya.
Oke, well sebenarnya kita kan punya prioritas masing-masing ya sebenarnya. Ada yang mungkin prioritasnya itu lebih ke keluarga, ada yang perkuliahan. Menurut aku sih, kalau kita ngomong tentang fokus dan prioritas, ya emang ada satu hal yang harus disacrifice. Ini aku benar-benar kayak realistis aja ya. Kayak kita kan cuman punya waktu tuh satu hari 24 jam. Gimana cara kita memanajemen dan mengalokasikan waktu itu ya penting banget. Jadi kalau misalnya emang kalian saat ini punya masalah keluarga ataupun masalah di tempat kerja, ya menurut aku udah fokusin dulu aja gitu. Kalian bisa minta cuti atau semacamnya. Tapi kalau misalnya emang benar-benar kalian punya waktu untuk jalanin keduanya, ya lebih bagus gitu. Tapi ya kayak aku aku lebih realistis aja. Kalau misalnya emang lagi ada masalah tempat lain, fokusin dulu untuk perbaiki itu, baru balik kuliah lagi. Gitu sih. Selanjutnya dari Kalusia ya, berarti. Kak Ahmad. Ada pertanyaan dari Kalusia terkait bagaimana sih Kak kiat-kiat dalam pembelajaran berbahasa Inggris. Sedangkan beliau ini kurang aktif menggunakan bahasa Inggris dan hal ini menjadi keterbatasan beliau meskipun juga sudah berusaha dalam mencari referensi dan menerjemahkannya. Ada nggak sih tips-tips atau kiat-kiat dari Kak Ahmad sendiri dalam pembelajaran berbahasa Inggris itu sendiri? Oke. Em, kita sekarang udah di era Gen AI ya, generative AI. Kita udah pakai Chat GPT, udah pakai macam-macam. Menurut aku, kamu bisa banget untuk eh, upload file yang pakai bahasa Inggris itu untuk diterjemahin ke bahasa Inggris pakai GPT. Karena dari pengalaman aku sih, kalau misalnya kita belajar bahasa apa ya, pakai materi bahasa Inggris yang ke Google Translate doang, itu kan jelek ya translate-nya. Tapi kalau misalnya pakai GPT itu jauh lebih bagus dan lebih mudah dipahami, dan bahkan kalian bisa ngasih prompt yang kayak tolong jelasin materi ini seakan-akan aku masih 5 tahun, dan dia kayak bakalan jelasin dengan baik banget gitu loh. Terus kayak misalnya in general pakai bahasa Inggris, cara belajar bahasa Inggris adalah um, surround itu apa ya bahasa Inggris? Eh, 5 orang terdekat kalian, kayak coba kalian untuk bisa surround yourself with eh, gimana ya jelasinnya? Cari teman-teman yang juga bisa bahasa Inggris. Jadi kamu bisa praktis bareng-bareng sama mereka. Itu satu-satunya yang sebenarnya bisa dilakuin ya. Maksudnya yang satu-satunya yang paling efektif itu ya eh, main sama orang-orang yang bahasa Inggris juga. Karena kalau misalnya kalian takut gitu, yang sering terjadi di Indonesia adalah orang-orang itu kan malu ya pakai bahasa Inggris, kayak di tengah kota atau bahkan di mana-mana lah. Em, Kalau misalnya kita nggak berani untuk mulai, bakalan susah banget sih. Jadi pede aja sih, intinya pede aja. Mungkin Mbak Ayu boleh kasih tips juga buat ini. Kalau saya sih, kalau sekarang kan banyak tuh aplikasi buat belajar bahasa Inggris nih kayak Duolingo gitu ya, teman-teman bisa. Itu enak loh buat belajarnya. Saya juga terus terang sama, saya bahasa Inggris. Saya kan kuliah ini umur 37 kalau nggak salah saya baru mulai kuliah. Jadi saya waktu itu kan saya masuk ke generasi X ya. Eh, jadi belajar bahasa Inggris itu agak telat, nggak kayak yang anak-anak sekarang tuh dari TK udah belajar bahasa Inggris gitu. Jadi saya belajar bahasa Inggrisnya ya cuma dari sekolah ya dulu ya, nggak pernah kursus gitu. Terus karena keterbatasan juga dana nggak ada buat kursus gitu. Jadi saya belajar sendiri dari sekolah. Terus begitu kuliah memang kan pakai bahasa Inggris tuh ya udah dibantu dengan aplikasi-aplikasi kayak Duolingo, terus Google Translate gitu. Terus kebetulan ada teman juga yang memang suka bahasa Inggris, itu benar kata Kak Ahmad, belajar bahasa Inggris sama teman, jadi ngomong bahasa Inggris bareng. Malah saya sekarang saya pakai aplikasi karaoke online ya, kebetulan dapat teman chatnya itu, teman grupnya itu teman orang Filipina yang biasa pakai bahasa Inggris. Jadi saya sengaja suka ngobrol sama dia pakai bahasa Inggris. Itu salah satu cara buat belajar bahasa Inggris. Banyak teman-teman sekarang kita dari game aja bisa dapat teman misalnya dari luar ya, teman-teman dari luar. Itu kita bisa buat teman belajar bahasa gitu. Jadi kita bisa ngobrol, kita pede-pede aja diketik dari pertama mungkin ketik-ketik dulu. Lama-lama nanti teman-teman akan berani buat ngobrol. Nah, itu sih kalau tips dari saya. Saya juga masih ngejar nih, terus terang bahasa Inggris sampai sekarang masih ngejar buat belajar. Tapi yang penting jangan pernah berhenti belajar. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan belajar. Itu pasti ada
ada ininya kok. Maksudnya akan ada perbaikan kalau kita belajar. Misalnya tadinya dari yang nggak bisa sama sekali, lama-lama bisa sedikit-sedikit gitu. Lama-lama nanti teman-teman akan berani buat ngobrol, sampai bisa presentasi bahasa Inggris. Saya kebetulan di kantor waktu itu juga ada kelas-kelas bahasa Inggris, saya ikut juga. Jadi barengan. Waktu itu kebetulan di kantor ada kelas bahasa Inggris, terus di kampus juga pas dapat materinya bahasa Inggris juga. Jadi kebetulan tuh sangat membantu. Pokoknya setiap ada peluang buat belajar dimanfaatkan. Belajarnya jangan cuma akademis ya, apapun. Kalau saya selama itu positif, bermanfaat, saya pasti belajar. Sampai resep pun saya juga belajar gitu. Oke. Terus tadi kan siapa Kak Jatmika Jatmika, nanya, benar eh, ya. eh, gimana Dari sih cara jaga semangat kuliah ketika ada masalah di tempat kerja? Teman-teman, namanya kita masih hidup tuh masalah tuh pasti ada dimanapun. Apalagi saya ya, bayangkan saya itu lagi hamil, kuliah, terus anak sakit-sakitan tuh, anak sakit-sakitan, belum di tempat kerja saya lagi proses promosi, otomatis kan banyak pekerjaan baru ya yang saya belum pernah kerjakan, saya harus belajar. Itu kan masalah numpuk nih, belum lagi masalah keluarga di orang tua, misalnya keluarga besar yang orang tua sakit apa segala macam, harus ngurus di rumah, itu masalah banyak, setiap orang pasti punya masalah. Cuma balik lagi sama tujuan kita di awal tadi tuh loh, itu loh maksud saya. Kenapa tadi saya tekankan kita harus mengenal diri kita dulu, terus kita harus tahu tujuan kita apa. Karena itu akan jadi eh, apa namanya, bekal kita buat kalau kita lagi ada masalah. Kita balik lagi nih ke awal. Kita kenapa sih mau kuliah? Buat apa sih? Tujuan kita apa sih? Itu yang akan menguatkan gitu. Maksudnya itu yang akan eh, menjaga kita dari masalah-masalah yang ada. Ya memang masalah ada pasti. Pasti ada masalah, pasti banyak. Tapi kenapa kita harus fokus dengan masalah? Kita kan punya tujuan. Kita tetap fokus sama tujuan kita. Saya terus terang waktu hamil, suami saya bilang cuti aja gitu, nyuruh cuti. Tapi saya bilang saya nggak mau cuti karena kenapa? Sayang waktunya, saya pengen cepet lulus, saya pengen cepet-cepet jadi sarjana, nggak apa-apa, saya jalani aja. Karena masalah ya kita cuti pun tetap pasti masalah tetap ada kan, nggak mungkin hilang gitu. Masalahnya ganti lagi gitu. Jadi teman-teman biasakan dalam hidup ini kita jangan fokus ke masalah, tapi kita fokus ke solusi. Kalau misalnya belum ketemu solusi, ya udah, maksudnya kita cari cara buat apa, relax dulu gitu. Biasanya kalau kita udah pusing nih ya, pusing sama masalah itu nanti penyakit banyak datang. Asam lambung naik, semua berantakan. Akhirnya kalau asam lambung naik, sakit, nggak kerja-kerja, makin nambah. sepertinya jaringannya terputus ya, Kak Ayu. Itu tadi ya Oh, dari sorry, mungkin aku mau nambahin tentang belajar bahasa silakan Kak Inggris. Ahmad. Mm-mm. Salah satu yang bisa kalian lakuin ya, paling gampang adalah eh, kalian konsumsi media-media yang berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian suka nonton film, itu jangan dibikin subtitlenya bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris aja. Kalau nggak ada kata yang nggak ngerti, ya udah kayak kalian coba cari di kamus atau di Google Translate, itu bisa satu. Ya film, musik juga termasuk, buku juga, kayak baca artikel-artikel yang pakai bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti, ya pakai GPT untuk terjemahinnya. Kalau ada kata-kata yang nggak ngerti, ya cari di Google, dimanapun lah. Itu kayak konsumsi media yang kalian suka, apapun itu ya. Dari mulai teater, drama, segala macam, pakai bahasa Inggris. Percaya deh, kayak dalam 3 bulan kali, udah bisa lah kalian kayak ngobrol-ngobrol tipis-tipis kayak anak jaksel gitu. Kayak Nah, gitu. ya jadi tadi dari teman-teman ya, Kak Ahmad, dari teman-temannya kita bisa cari yang eh, suka berbahasa Inggris gitu. Dari Kak Ayu juga dari karaoke, itu ada aplikasi karaoke yang dia sukai gitu ya, dari media itu yang sejalan dengan Kak Ahmad bilang gitu. Jadi bisa mengencourage ya, bisa mendorong kita untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu. Mungkin dari Kak Ayu tadi ada yang ingin Maaf, ditambahkan? terputus Iya. ya tadi. Ya Allah, maaf ya. Iya, jadi teman-teman, memang kita menjalani perkuliahan ini mungkin agak bagi sebagian teman terasa berat ya, sambil kerja, ada yang sambil ngurus anak. Tapi kembali lagi, teman-teman kan pasti punya tujuan baik ya dengan kuliah ini, pasti ada yang ingin dicapai. Kita, jika kita bertemu dengan masalah, kita kembali lagi fokus ke tujuan kita. Itu yang akan membuat kita tetap semangat.
saya jujur aja waktu awal-awal kuliah itu kan hamil. Yang lucu tuh bukannya malas, malah jadi semangat belajar. Jadi eh, malah nggak tahu anak bawaan anak kali ya. Lagi hamil malah semangat belajar. Terus kalau lagi ada masalah pun ya memang pusing nih, anak sakit sampai ada harus dirawat. Ya tapi kan terus apa habis melahirkan harus kejar bilirubinnya tinggi nih, harus kejar nyusuin terus gitu-gitu ya. Itu ada, saya juga mengalami. Tapi kembali lagi saya punya tujuan. Saya harus lulus tepat waktu, saya harus lulus dengan nilai yang baik. Karena apa? Eh, ada beberapa orang mengatakan mungkin IPK tidak penting, tapi itu nggak sepenuhnya benar. Karena bagaimanapun perusahaan pasti cari orang yang IPK-nya bagus. Itu Setuju, syarat, setuju. syarat, syarat minimal kalau Pengalaman mau melamar pekerjaan. Ya, pengalaman dari syarat kakak-kakak minimal. ya. Iya, syarat minimal kalau mau melamar pekerjaan adalah IPK-nya harus bagus. Jadi jangan diabaikan ya. Selain itu juga kuliahnya jangan asal kuliah, tapi cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari relasi sebanyak-banyaknya. Itu penting, penting banget kayak seperti apa Kak Ahmad bilang tadi, kuliah bukan cuma cari ijazah tapi cari relasi juga. Kita membangun relasi karena itu penting nanti begitu kita lulus di dunia nyata itu teman-teman tuh pasti hilang semua. Teman-teman kita tuh hilang semua. Makanya dari sekarang dibangun, jangan sampai nanti hilang gitu loh. Karena begitu kerja, teman-teman nanti sibuk cari kerja, sibuk gimana caranya meningkatkan karir. Itu dengan banyaknya relasi akan banyak peluang yang bisa diambil. Itu sih. Kalau saya agak ini sih, agak menyesalkan karena saya kuliahnya eh, udah di atas umur 30 ya. Jadi ada beberapa peluang yang tidak bisa saya ambil, misalnya beasiswa S2 gitu ya. Umurnya udah mentok gitu. Tapi tetap kembali lagi belajar itu tidak ada batas usia gitu. Tetap bermanfaat. Saya masih punya jalan lain, nggak lihat umur, tapi tetap harus apa nih yang harus dikejar. Misalnya syaratnya TOEFL, berarti belajar bahasa Inggrisnya dikencengin lagi. Jadi tetap tetap semangat ya teman-teman. Masalah tuh pasti ada, kapanpun pasti masalah ada, namanya orang hidup. Oke, balik lagi ke tujuan, fokus ke tujuan. Jangan lupa dengan tujuan awal itu aja. Ya, maaf ya panjang. Oke, sesuai dengan tipsnya dari Kak Ayu tadi ya. Yang pertama tuh kita harus menetapkan tujuan gitu. Jadi kalau kita udah punya goals, apa tujuannya gitu, harusnya kita bisa eh, optimis gitu ya untuk mencapai. Oke, tadi dari Kak Ayu dan Kak Ahmad sudah memberikan banyak sekali tipsnya ya terkait bagaimana kita planning our goals gitu ya, maksudnya untuk melakukan perkuliahan dengan baik, terus sampai kita akhirnya tadi ada beberapa tips untuk mencapai IPK yang baik gitu, lalu untuk menjalankan perkuliahan, bagaimana membangun hubungan, kolaborasi dengan teman-teman, dengan tools-tools yang ada yang tadi sudah disampaikan ke Ahmad, itu ada Google Docs atau di OneDrive itu bisa dipergunakan dengan baik ya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada para alumni tentunya atas kesediaan waktunya. Kita cukup banyak dapat insight ya dari kakak-kakak alumni pada siang hari ini. Dan juga saya terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru yang sudah antusias nih berpartisipasi. Kebetulan hari ini banyak sekali pertanyaan dan tips-tips yang ditanyakan gitu kepada alumni alumni kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk kakak-kakak tetap berada di room ini dan teman-teman boleh dinyalakan cam-nya karena kita akan foto bersama sebelum kita menutup sesi siang hari ini, alumni sharing, boleh. Jadi ada Kak Jatmika, ada Kak Cinta, lalu bisa kita lihat. Eh, Oke, ada Kak Cinta, ada Kak Alif. Oke, silahkan. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih ya. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh kakak-kakak alumni tentunya dapat menjadi inspirasi ya bagi kita semua dan motivasi tentunya dalam menempuh perjalanan kita nih berkuliah di BINUS online ini.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kakak-kakak, teman-teman, dan Bapak Ibu tentunya atas Sama. partisipasinya. Akhir kata, untuk menutup acara pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Pergi berlayar mencari teman, bertemu ombak tenang nang cahdu. Semangat menjalani masa perkuliahan, mahasiswa baru, semangat baru. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Melangkah menuju kelas dunia, berjuang bersama untuk masa depan, tak pernah berhenti berinovasi, berikan pendidikan yang terbaik. We are